Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, berjumpa kembali dengan saya Yonatan Rikitan dari kota Bandung, kota kembang, menyampaikan berita sukacita, kabar gembira, kabar keselamatan buat kita semua. Bacaan dan perenungan firman pada hari ini kita ambil dari Roma 1 ayat 18 sampai 32. Yang menjadi ayat perenungan hari ini Roma 1 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah bodoh. Ulangi, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan kepada kami kesempatan untuk berlaku benar dan baik. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kesempatan hari ini, kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan dan perenungannya. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan bersama kami, Tuhan memberkati kami dalam acara kami ini. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Judul perenungan hari ini, tidak percaya berakhir binasa. Saya ambil dari Santapan Harian. Berdusta, mencuri, menipu, sering membuat kita, saya ulangi, berdusta, mencuri, menipu, sering kita sebut sebagai dosa. Namun, apakah makna dosa yang sesungguhnya? Dosa adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Mengapa orang tidak percaya kepada Allah? Apakah karena Allah tidak menyatakan diri kepada mereka? Sesungguhnya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengetahui bahwa Allah ada. Bentangan langit dan alam semesta merupakan penyataan keberadaan Allah. Seperti kita dapat mengenal seorang penulis melalui tulisannya, atau seorang pelukis melalui lukisannya. Begitu pula kita dapat mengenal Allah melalui karya ciptanya. Siapakah yang tidak kagum melihat Danau Toba? Atau keindahan dunia di bawah laut di Bunaken? Tetapi tidak takjub pada kuasa pribadi yang menciptakan semuanya itu. Seharusnya manusia merespon Allah yang berkuasa itu dengan pujian dan penyembahan. Ayat 21. Namun apa yang terjadi? Tindak tanduk manusia malah menunjukkan perlawanan kepada Allah. Segala perbuatan manusia seolah-olah memperlihatkan anggapan bahwa Allah tidak ada. Menindas kebenaran dengan kelaliman, ayat 18. Menyembah berhala, ayat 23-25. Dan mengganti hubungan yang wajar dengan suami atau istri dengan sesuatu yang menjijikan, yaitu hubungan sesama jenis atau homoseksual, ayat 26-27. Penolakan terhadap Allah mengarahkan orang pada penyembahan berhala dan kemudian berlanjut pada kehidupan amoral. Maka Allah akan menghukum mereka, bukan hanya nanti tetapi juga kini. Mereka dihukum dengan mendapatkan apa yang mereka inginkan, ayat 24-27b. Terdengar enak? Tidak juga. Ketidakpercayaan pada Allah akan mengarahkan orang pada kehidupan tanpa Allah. Berbuat semaunya tanpa kendali dari Allah
hanya akan membawa manusia pada kebinasaan kekal. Betapa mengerikan dampak dosa bagi manusia. Bermula dari ketidakpercayaan dan berakhir pada kebinasaan. Anda tentu tidak ingin binasa. Begitu pula dengan orang-orang di sekitar Anda. Karena itu, bicarakan hal ini dengan mereka juga agar mereka percaya kepada Allah dan tidak binasa. Pesan penulis hari ini diawali dengan pertanyaan, Anda tentu tidak ingin binasa, begitu pula dengan orang sekitar Anda. Saya juga tidak mau binasa. Karena itu bicarakanlah hal ini dengan mereka juga, agar mereka percaya kepada Allah dan tidak binasa. Saya rasa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin binasa. Setiap kita ingin selamat. Penulis hari ini mengingatkan kita, ketidakpercayaan membawa kita kepada kebinasaan. Saudara yang terkasih, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Bapa, Tuhan yang Maha Esa, yang telah membawa saya kepada kehidupan. Saya bersyukur saya boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat di dalam hidup saya. Karena ketika saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat serta penguasa tunggal satu-satunya di dalam hidup saya diselamatkan dari banyak perbuatan dosa. Saudara, Alkitab menyatakan tidak satu pun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan luar biasanya, dari apa yang boleh saya pelajari, dari apa yang boleh saya saksikan, dari apa yang boleh saya alami, bahwa Tuhan mengambil inisiatif menyelamatkan manusia. Dia datang ke dunia ini menjadi korban tebusan. Menjadi manusia, merendahkan diri, meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi manusia Yesus dan menebus dosa umat manusia. Jadi hari ini saya dan saudara-saudara saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, yang menjadikan Dia sebagai satu-satunya penguasa tunggal di dalam kehidupan, kami sudah terbebas dari kuasa dosa. Itu yang saya syukuri. Kalau penulis hari ini dalam pesan terakhirnya mengatakan karena itu bicarakanlah hal ini dengan mereka juga agar mereka percaya kepada Allah dan tidak binasa. Jadi kalau hari ini saya menyampaikan sedikit kesaksian ini, itu saya rindu. Kami yang sudah diselamatkan rindu. Juga saudara-saudara boleh diselamatkan. Tidak binasa. Saudaraku yang terkasih,
Banyak hal di dalam kehidupan yang bisa menjebak kita masuk dalam kuasa dosa. Banyak hal. Tapi hari ini penulis Alkitab, Kitab Roma, mengingatkan kepada kita agar kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, agar kita binasa. Jika kita tidak percaya, kita sedang mengarah kepada kebinasaan itu. Hanya ada dua di dalam kehidupan kita di masa depan: hukuman kekal atau hidup kekal bersama Tuhan. Bahasa dunia, sorga atau neraka. Pilihannya hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pencerahan hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perenungan yang boleh disampaikan. Tuhan, tolong kami agar kami boleh percaya penuh kepadamu. Tolong kami, Tuhan. Kami sudah melihat begitu Engkau berluar biasanya, begitu Engkau berkuasanya menciptakan alam semesta ini, Tuhan. Engkau ada. Dan kami percaya Engkau ada. Dan kami percaya Engkau menginginkan setiap kami diselamatkan, kembali dipulihkan dan hidup bersama-sama dengan Engkau seperti sedia kala adanya. Terima kasih Bapa. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku sudah menyimak. Jangan lupa di like and subscribe. Kita berjumpa di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih lagi. Shalom.